Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9. Di video ini kami akan menjelaskan tentang pro dan kontra kebijakan kampus Merdeka serta pengimplementasiannya yang sesuai dengan Pancasila. Kebijakan kampus Merdeka ini diyakini oleh Bapak Nadiem Makarim bahwa perguruan tinggi merupakan hal yang paling utama dalam pembentukan sumber daya manusia di Indonesia. Untuk menghadapi tantangan yang ada di dunia kerja nanti, maka kita perlu meningkatkan kualitas lulusan perguruan tinggi di Indonesia. Nah, teman-teman, ada 4 poin penting yang ada di kebijakan kampus Merdeka ini nih. Apa saja 4 poin penting kebijakan kampus Merdeka itu? Yang pertama, kemudahan pembukaan program studi baru. Yang kedua, kemudahan bagi perguruan tinggi negeri menjadi perguruan tinggi negeri berbadan hukum. Yang ketiga, hak mahasiswa untuk belajar 3 semester di luar program studi. Dan yang keempat adalah perubahan sistem akreditasi perguruan tinggi. Kebijakan baru ini tentunya menuai komentar yang sangat beragam. Pro dan kontra mulai bermunculan di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, sebaiknya kita menerapkan kebijakan kampus Merdeka ini berlandaskan dengan Pancasila. Nah, bagaimana pro dan kontra yang dialami oleh masyarakat dalam menghadapi kebijakan kampus Merdeka ini? Dan bagaimana penerapan atau pengimplementasiannya yang berlandaskan dengan Pancasila? Yuk simak penjelasan selanjutnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan pro kebijakan kampus Merdeka mengenai program baru yang diusung oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Pak Nadiem Makarim. Masyarakat sedikit demi sedikit mulai berdiskusi terkait program tersebut. Mereka yang pro mengungkapkan bahwa kebijakan tersebut dapat mendorong para mahasiswa yang kurang mempunyai skill dan wawasan menjadi lebih berkembang potensinya dengan mengikuti kegiatan di luar kampus. Maka dari itu, mahasiswa dituntut untuk mampu berinteraksi dengan baik di masyarakat. Maka dari itu, mahasiswa perlu mengambil prodi di luar dari kampusnya, agar mahasiswa tersebut dapat memperbanyak wawasan dan pengalaman untuk membuka skill yang ada di dalam diri mereka. Selain mereka yang pro terhadap kebijakan kampus Merdeka, banyak juga di antara mereka yang tidak setuju dan memandang sebagai hal yang negatif atau tidak memiliki manfaat yang optimal bagi mahasiswa. Program ini banyak diragukan di kalangan mahasiswa karena mengubah cukup banyak hal fundamental dalam pendidikan di perguruan tinggi, salah satunya kurikulum. Selain itu harus ada pengaturan yang jelas bagi perusahaan yang membuka pemagangan bagi mahasiswa nantinya. Hal tersebut menandakan adanya kekhawatiran bahwa program magang yang dicanangkan justru malah menjadi alat bagi industri untuk mendapatkan tenaga kerja murah. Kebijakan yang terkait langsung dengan aktivitas akademi mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan atau tendik setiap hari. Ada yang mengkritik bahwa kebijakan ini merupakan suatu cara untuk menciptakan tenaga kerja murah dari level sarjana S1, hanya berorientasi pasar dan tidak menyisakan ruang bagi mahasiswa yang ingin menjadi peneliti atau mengembangkan keilmuannya. Ada 8 bentuk kegiatan pembelajaran dalam Merdeka Belajar di kampus, yaitu 1. Pertukaran pelajar, 2. Magang atau praktik kerja, 3. Asistensi mengajar di satuan pendidikan, yang keempat ada penelitian atau riset, yang kelima proyek kemanusiaan, keenam kegiatan wirausaha, ketujuh studi atau proyek independen, dan yang terakhir 8 membangun desa atau kuliah kerja nyata tematik. Kedelapan kegiatan pembelajaran ini bisa dipilih secara bebas oleh mahasiswa sesuai dengan minat atau passion masing-masing. Artinya, kegiatan Merdeka Belajar ini justru membantu mahasiswa dan kampusnya agar bisa memenuhi impian sang mahasiswa saat dirinya melaksanakan kegiatan perkuliahan di kampus. Kebijakan kampus Merdeka yang disampaikan oleh Kemendikbud Nadiem Makarim menuai pro kontra. Insan-insan perguruan tinggi merespon dengan cepat kebijakan tersebut. Secara garis besar terdapat 4 kebijakan yang disampaikan oleh Pak Menteri tersebut. Yang pertama, pemberian kewenangan penuh kepada perguruan tinggi untuk mendirikan program studi baru. Yang kedua, proses reakreditasi secara otomatis. Yang ketiga,
mempermudah proses peralihan status perguruan tinggi negeri Badan Layanan Umum PTN-BLU menjadi perguruan tinggi negeri Badan Hukum PTN-BH, dan yang terakhir, membebaskan mahasiswa untuk belajar di luar prodinya bahkan di luar kampusnya. Kritik ini hanya menyasar sebatas kebijakan nomor 4, di mana mahasiswa mengambil mata kuliah di prodi lain atau kampus lain. Kebijakan ini memerdekakan para mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di prodi lain di dalam kampusnya selama 1 semester dan boleh mengambil mata kuliah 40 SKS atau 2 semester di luar kampusnya. Ada 3 permasalahan yang timbul jika kebijakan ini diimplementasikan. Yang pertama, akan ada kesulitan yang luar biasa dalam penanganan administrasi mahasiswa yang pindah-pindah dari satu prodi ke prodi yang lainnya atau bahkan dari satu kampus ke kampus yang lain. Yang kedua, mahasiswa tidak bisa bebas memilih mata kuliah karena harus ada pemahaman terhadap pengantar mata kuliah dari suatu prodi. Yang ketiga, ada kekhawatiran terhadap kompetensi lulusan yang tidak spesifik keilmuannya. 1.3 Implementasi Kampus Merdeka sesuai dengan Sila Pancasila. Implementasi kebijakan Kampus Merdeka yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yaitu: sila pertama, menjelaskan agar umat manusia harus mengakui adanya Tuhan dan perlakuan, perbuatan, serta perilaku. Kita sebagai mahasiswa mempunyai peran penting di sila ini, contohnya pintar-pintar membagi waktu antara jadwal ibadah dan jadwal kuliah. Pada sila kedua, mengandung arti bahwa kita sebagai sivitas akademika harus memperlakukan dan menjunjung tinggi persamaan derajat dengan makna lain, yaitu menghapuskan sifat kesenioritasan, menjauhkan dari sifat rasisme dan diskriminatif. Dalam sila ketiga, ini terdapat pengertian yaitu satu dan tidak terpecah belah. Dengan adanya organisasi ini akan mendorong mahasiswa agar membentuk suatu jaringan antar universitas satu dengan lainnya. Sila keempat, ini memiliki pengertian yaitu musyawarah dan kehidupan berpolitik. Musyawarah merupakan upaya dan menghasilkan keputusan-keputusan yang diambil secara bulat dan dapat diterima oleh semua kalangan, sehingga keputusan yang diambil dapat bermanfaat bagi orang banyak. Sila kelima, ini mengandung makna tentang keadilan. Sebagai warga negara kita harus menjunjung tinggi nilai keadilan sebagai manusia. Dalam kehidupan kampus, nilai ini sangat diperlukan supaya proses pembelajaran dan pengembangan ilmu tidak terjadi ketimpangan antara disiplin ilmu satu dengan yang lain. Kesimpulan dari video ini adalah kebijakan Kampus Merdeka merupakan kelanjutan dari program Merdeka Belajar, di mana program ini ditujukan untuk lingkup perguruan tinggi. Program ini bertujuan untuk mendorong para mahasiswa agar mereka mendapatkan berbagai keilmuan yang bermanfaat untuk memasuki dunia kerja. Dengan adanya kebijakan ini, tentunya menimbulkan pro dan kontra yang sangat bermanfaat dalam masyarakat. Mereka yang pro mengatakan bahwa kebijakan ini dapat mendorong para mahasiswa yang kurang memiliki skill dan wawasan untuk lebih berkembang lagi. Sedangkan mereka yang kontra mengatakan bahwa kebijakan ini tidak memberikan manfaat yang optimal bagi mahasiswa. Untuk menghindari komentar-komentar negatif yang beredar dalam masyarakat, tentunya kita harus mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam kebijakan Kampus Merdeka, di mana kebijakan Kampus Merdeka ini dapat berjalan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, dan kebijakan ini dapat memberikan banyak manfaat bagi para mahasiswa, terutama para mahasiswa yang akan memasuki dunia kerja. Sekian video yang dapat kami buat. Kami bertanggung jawab sepenuhnya atas isi dalam video ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.